Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Para pemirsa, a'azakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentunya dengan teman-teman kita dari anak-anak SMA Khairul Ummah. Kita akan belajar tentang nahwu, dan di depan kita atau di depan kita semua telah ada kitab Nahwul Wadih jilid pertama, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah al-mufidah, yang mana di dalam bahasa Arab sering kita dapati tentang atau kalimat atau ta'bir al-jumlah al-mufidah, yaitu kalimat yang bisa difahami atau sering juga disebut al-kalam, ya. Para pemirsa, a'azakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita atau di sini sudah ada contoh-contoh tentang al-jumlah mufidah itu sendiri. Kalau kita lihat, para siswa coba lihat di papan tulis ini ada kalimat al-bustanu jamilun, ya. Al-bustanu jamilun. Kemudian asy-syamsu tali'atun, ya. Kemudian qatafa Muhammadun zahratan, ya. Coba antum lihat di bukunya. Antum lihat di bukunya halaman 9 itu ada al-jumlah mufidah, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ke contoh yang pertama, yaitu al-bustanu jamilun, ya. Kalau kita sebutkan al-bustanu sini, sebelum ke situ, tentunya ada yang tahu apa al-bustanu itu artinya bustan? Kebun, ya. Jamilun, indah, ya. Jadi al-bustanu itu artinya kebun, jamilun itu indah, ya. Kemudian asyamsu apa? Matahari. Asyamsu itu matahari. Tali'atun, terbit, ya. Jadi matahari terbit, ya. Kemudian qatafa apa? Qatafa, memetik, ya. Memetik. Muhammadun, siapa nama orang? Muhammad. Zahratan, bunga, ya. Kalau kita melihat, atau afwan, mungkin di sini, ya. Kalau kita melihat al-bustanu jamilun ini, kalau kita sebutkan al-bustanu, afwan, al-bustanu, sudah itu aja, al-bustanu. Jadi cuma al-bustanu saja kita sebutkan. Tentunya di dalam apa? Di dalam telinga itu, kedengarannya itu yang difahami apa? Kebun. Cuma kebun aja. Betul tidak? Ya. Jadi begitu juga dengan kalau jamilun. Antum bilang ke teman antum jamilun. Apa jamilun? Ya? Tidak dimengerti. Nah, akan tetapi apabila al-bustanu dengan jamilun itu disambungkan, dengan dua kalimat itu disambungkan, al-bustanu jamilun, maka akan
pendengaran itu akan memahami bahwa kebun itu adalah indah. Ya? Nah, jadi itu yang disebut al-jumlah al-mufidah. Jumlah yang sempurna atau jumlah yang bisa difahami. Itu jumlah mufidah. Kita ke contoh yang kedua. Asyamsu tali'atun. Matahari terbit. Nah, kalau tadi kita pisah asyamsu aja, kalimat syamsun yaitu matahari, tentunya tidak akan difahami oleh pendengar. Tentunya tidak akan difahami apa matahari, ya enggak? Ya. Akan tetapi kalau kita sandingkan, kalau kita sambungkan kalimat matahari dengan tali'atun, dengan terbit, tentunya akan apa? Pendengaran akan memahami bahwa matahari itu terbit. Nah, contoh yang ketiga, qatafa Muhammadun zahrata. Qatafa Muhammadun. Qatafa memetik. Ya, Muhammadun, Muhammad. Zahratan, bunga. Kalau kita potong salah satu ini, qatafa. Kita bilang kepada orang lain qatafa. Tentunya orang lain tidak akan paham, ya. Tidak akan memahami apa qatafa. Apa memetik, ya kan? Tapi ketika disambung dengan qatafa Muhammadun, qatafa Muhammadun, Muhammad memetik. Nah, di situ agak mulai itu. Agak mulai bisa difahami, tapi belum sempurna, ya kan? Nah, belum sempurna. Qatafa Muhammadun. Nah, di situ ada yang membutuhkan apa? Ntar kita akan belajar ke depan tentang subjek atau dalam bahasa Arab disebutnya apa? Maf'ul bih. Ya, zahrata. Zahratan. Nah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyimpulkan dengan 3 contoh atau 3 amsilah ini yang kita tadi sudah baca, adik-adik ya, siswa-siswa SMA Khairul Ummah. Kalau kita bisa, tentunya kita bisa menyimpulkan dari 3 contoh kalimat ini. Yang pertama, al-bustanu jamilun, asyamsu tali'atun, qatafa Muhammadun zahratan. Itu di dalam bahasa Arab tentunya bisa disebut jumlah itu bermanfaat atau difahami jumlah sempurna, ya, apabila terdiri dari apa? Pertama, yang menunjukkan kepada apa? Kepada sesuatu yang bisa difahami, ya, sesuatu yang bisa difahami. Nah, yang mana perkataan yang bisa difahami itu di dalam bahasa Arab bisa 2 kalimat. Seperti apa? Seperti al-bustanu jamilun, atau juga asyamsu tali'atun, ya. Kebun itu indah. Bisa difahami. Terdiri dari dua kata, ya. Atau asyamsu tali'atun. Ada 2 kata juga, ya kan? Asyamsu matahari, tali'atun terbit, 2 kata. Nah, bisa dari 2 kata, terdiri dari 2 kata, ataupun dari 3 kata. Seperti apa? Qatafa Muhammadun zahrata. Muhammad memetik bunga. Ya. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Haris atau Syamsul? Dwi, ada pertanyaan? Coba untuk mengukur kefahaman antum, coba bikin jumlah mufidah 2 kalimat. Coba. Ya'ishu samaku filma. Ya'ishu as-samak filma. Kata saudara Samsul, adik kita Samsul Bahri namanya. Beliau bilang contoh jumlah mufidah ini ya'ishu samak filma. Artinya apa? Ikan berenang atau melayang di air. Ikan berenang atau apa?
melayang, mengambang ya. Ikan mengambang di air. Kalau ya'ishu itu bukan mengambang, tapi hidup. Ya'ishu samaku fil ma'i. Jadi ikan hidup di air ya. Kalau kita pisah ya'ishu, paham nggak? Nggak paham ya. Begitu juga dengan ya'ishu samak. Samak hidup, belum sempurna ya kan? Tapi kalau ditambah fil ma'i apa? Di air, tentunya kita akan paham bahwa ikan itu hidup di dalam air. Nah, apalagi? Siapa lagi yang bertanya? Siapa lagi yang kasih contoh? Ya, fadhol. Asy-syajaratu katsiratun. Mumtaz. Ya. Asy-syajaratu katsiratun. Ya. Artinya apa? Pohon itu banyak. Kalau kita seperti yang di adik kita namanya Haris, kalau kita pisahkan syajaratun, tentunya pendengaran kita tidak akan paham. Apa syajaratun? Apa? Artinya apa? Pohon apa pohon? Nah, tapi ketika disambung dengan katsiratun ya, kita akan paham bahwa pohon itu apa? Banyak, ya. Terus apa lagi? Dwi? Raqiba Muhammad al-Hisona. Raqiba Muhammadun al-Hisona. Nah, ini yang tiga kata ya. 3 kata. Raqiba Muhammadun al-Hisona. Muhammad menunggangi kuda, ya. Nah, di sini kita bisa lihat apabila kita pisah Raqiba aja, ya. Raqiba saja atau Muhammad saja, tentunya kita tidak akan paham. Tapi apabila digabung Raqiba Muhammadun al-Hisona, tentunya kita akan paham bahwa Muhammad itu menunggangi kuda. Nah, itu adalah jumlah mufidah. Maka pemirsa azakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah jumlah mufidah atau jumlah yang sempurna di dalam bahasa Arab, yang mana jumlah mufidah ini atau jumlah yang sempurna ini bisa terdiri dari 2 kata, seperti halnya al-bustanu jamilun, kebun itu indah, asyamsu tali'atun, matahari itu terbit, ataupun bisa dengan 3 kata. Yang mana seperti dicontohkan di sini, qatafa Muhammadun zahrata, Muhammad memetik bunga. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa berfaedah buat pemirsa semua. Dan kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.